Padahal kita perlu ke pasar untuk membeli bahan makanan. Bahan makanan merupakan aspek penting untuk menjaga daya tahan tubuh. Terus bagaimana ya? Eits, jangan salah loh, bahan makanan juga bisa disimpan. Apakah semuanya bisa disimpan? Yap, semuanya bisa disimpan asalkan dengan cara yang tepat. Oh, lalu bagaimana ya cara menyimpannya? Yuk simak tips-tips berikut. Bahan makanan dapat digolongkan menjadi bahan makanan sumber karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayuran, dan buah-buahan. Selain itu, terdapat pula beberapa jenis makanan instan dan makanan kaleng yang bisa disimpan selama pandemik. Tapi, untuk konsumsi makanan instan dan makanan kaleng jangan berlebihan ya. Sumber karbohidrat seperti kentang dan singkong cukup disimpan pada tempat yang kering, sedangkan untuk beras dan tepung-tepungan, simpan pada wadah yang tertutup rapat, bersih, dan tidak lembab. Protein hewani seperti daging, ayam, telur, dan ikan dapat disimpan di dalam freezer. Caranya, potong daging yang sudah bersih, pisahkan antara daging dengan jeroan, lalu masukkan ke dalam plastik yang terpisah. Kemudian, simpan di dalam freezer. Cara yang kedua, ayam diolah menjadi setengah matang. Pertama-tama, cuci bersih jeroan ayam, kemudian direbus hingga setengah matang. Lalu tiriskan dan tunggu hingga dingin. Ketika sudah dingin, jeroan dimasukkan ke dalam plastik. Kemudian disimpan di dalam freezer. Cara ketiga, ayam diolah hingga matang terlebih dahulu. Cuci bersih ayam dan hilangkan bulu-bulu yang tersisa. Potong-potong ayam sesuai selera. Selanjutnya, masukkan air ke dalam panci. Kemudian masukkan ayam. Lalu beri bumbu secukupnya. Aduk merata, kemudian ungkep hingga bumbu meresap dan simpan dalam freezer menggunakan plastik atau wadah tertutup. Berikut adalah masa simpan protein hewani. Kacang-kacangan seperti kedelai, kacang merah, dan kacang hijau dapat disimpan pada wadah yang kering dan tertutup seperti ini. Jika tidak memiliki wadah makan seperti ini, dapat menggunakan wadah seperti toples yang sudah tidak digunakan. Namun, pastikan toples tersebut sudah bersih dan kering. Selain itu, kita juga bisa menyimpan tempe yang belum jadi atau setengah jadi. Sedangkan untuk tempe yang sudah jadi, dapat dibumbui terlebih dahulu. Kemudian simpan di dalam kulkas. Suhu kulkas yang dingin akan menghambat pertumbuhan jamur tempe. Terdapat macam-macam jenis sayur. Jenis sayur yang berbeda memiliki lama waktu penyimpanan yang berbeda. Beberapa sayur lebih baik disimpan dalam lemari es dengan menggunakan plastik. Contohnya wortel dapat disimpan selama 2 minggu, timun selama 4-5 hari, bayam selama 3 hari, jagung selama 7 hari, dan tomat yang sudah matang selama 3 hari. Agar lebih tahan lama, untuk sayuran berupa daun, contohnya bayam, dapat dilakukan seperti ini. Pertama-tama, bayam dipetik terlebih dahulu. Selanjutnya,
Bayam dicuci menggunakan air mengalir hingga bersih. Kemudian ditiriskan dan dikeringkan. Lalu masukkan bayam ke dalam plastik. Namun, pastikan tidak ada air sisa yang menempel pada bayam untuk mencegah timbulnya bunga es. Selanjutnya, masukkan bayam ke dalam freezer. Untuk mencegah terjadinya bunga es, maka setelah 1 jam dalam freezer, bayam dikocok sebentar, lalu disimpan kembali. Ada 2 cara penyimpanan buah, yaitu pada suhu kamar dan pada suhu dingin. Beberapa buah yang bagus disimpan di suhu dingin atau kulkas, contohnya mangga, pepaya, anggur, dapat disimpan selama 1 minggu, dan apel selama 3 minggu. Sedangkan beberapa buah seperti alpukat, pisang, dan melon sebaiknya disimpan di suhu kamar atau ruang terbuka agar lebih tahan lama. Apabila memiliki buah yang sudah dikupas, namun bosan memakan buah potong, buah tersebut dapat bertahan selama 8 jam dengan cara mengolah buah tersebut menjadi jus. Pertama-tama, siapkan wadah tertutup, lalu masukkan vitamin atau suplemen ke dalamnya, dan tutuplah wadah dengan rapat. Letakkan wadah yang berisi vitamin atau suplemen tersebut pada suhu ruang ke dalam rak yang jauh dari jangkauan anak-anak. Berbagai makanan kering seperti mie instan, makanan kaleng, dan snack sebaiknya disimpan dalam rak tertutup. Aturlah penempatan makanan kering dengan sistem FIFO atau first in, first out. Artinya, makanan yang masuk duluan harus dikeluarkan terlebih dahulu untuk mencegah makanan menjadi kadaluarsa. Kadang dalam suatu kemasan makanan, kita menjumpai tanggal best before atau baik digunakan sebelum, yang menunjukkan berapa lama makanan akan tetap baik sebelum dikonsumsi. Jadi, makanan yang sudah melewati best before masih dapat dimakan namun kualitasnya sudah menurun. Selain itu, ada juga expired date atau tanggal kadaluarsa, yang merupakan tanggal batas waktu maksimal sebuah produk aman untuk dikonsumsi. Jadi, setelah tanggal kadaluarsa, sebaiknya produk tersebut tidak boleh dikonsumsi.